Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulisa Alfiani, NIM 4418006, akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan melalui Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Rembang. Latar belakang, ekosistem mangrove memiliki fungsi dan peran penting di wilayah pesisir. Sebagai salah satu ekosistem pesisir, ekosistem khas daerah tropis ini terbentuk dari kumpulan tanaman darat yang mampu hidup pada rentang salinitas mendekati nol sampai ke salinitas air laut. Luas mangrove di Indonesia pada tahun 2005 hanya mencapai 3 juta hektar. Berdasarkan data FAO 2007, luas mangrove di Indonesia telah berkurang sekitar 120.000 hektar dari tahun 1980 sampai 2005 karena alasan perubahan penggunaan lahan. Sedangkan menurut PAENA et al. 2010 menyatakan pada tahun 2006 luas mangrove di Indonesia menjadi 2,59 juta hektar. Sedangkan mangrove di Pulau Jawa telah mengalami degradasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir FAO 2010. Saat ini, banyak ekosistem mangrove yang telah dikonversi untuk kepentingan manusia. Umumnya, konversi lahan mangrove menjadi area pemanfaatan yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Namun, berdampak terhadap semakin menurunnya fungsi ekologisnya sebagai pensuplai nutrien dan plasma nutfah di wilayah pesisir. Konversi mangrove untuk tambak, lahan pertanian, industri, pembangunan jalan, pelabuhan, dan pemukiman. Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang memiliki potensi pariwisata bahari yang cukup banyak. Salah satu wisata bahari di Kabupaten Rembang adalah wisata mangrove. Hutan mangrove di Kabupaten Rembang memiliki luas kurang lebih 60 hektar sepanjang garis pantai. Keberadaan hutan mangrove telah membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Di antaranya, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat melalui aktivitas wisata berupa usaha dagang dan jasa. Adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki di dalam suatu kawasan mangrove menjadikan kawasan tersebut dapat dikembangkan dan dikelola secara lestari dan berkelanjutan. Rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada makalah kali ini yaitu yang pertama, apa saja dampak ekowisata mangrove di Kabupaten Rembang? Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan ekowisata mangrove yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang? Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi dampak ekowisata mangrove di Kabupaten Rembang. Yang kedua, menganalisis strategi pengembangan ekowisata mangrove yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Rembang, waktu penelitian pada 24 November sampai 1 Desember 2021. Jenis data menggunakan data sekunder berupa studi literatur dan data primer berupa wawancara kepada key person. Metode analisis data. Tujuan penelitian mengidentifikasi dampak ekowisata mangrove menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk tujuan penelitian menganalisis strategi pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan menggunakan metode analisis hierarki proses atau AHP. Hasil dan pembahasan. Identifikasi dampak ekowisata mangrove di Kabupaten Rembang. Untuk aspek ekologi, memiliki dampak positif, masyarakat lebih bersemangat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove serta terus melakukan upaya perluasan ekosistem mangrove. Untuk dampak negatif dari aspek ekologi, ulah dan sikap pengunjung yang kurang ramah lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan bergelantungan serta memanjat pohon mangrove yang dapat menyebabkan pohon mangrove mati dan mengurangi keindahan potensi alam yang ada. Untuk aspek ekonomi, memiliki dampak positif, membuka usaha seperti warung, menjual bibit mangrove, dan menjadi tukang parkir wisata. Untuk aspek sosial, memiliki dampak positif, semakin terjalinnya hubungan yang baik antar pihak pemerintah dan swasta dengan masyarakat dan pengelola. Untuk dampak negatif dari aspek sosial ini, pengunjung dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda dapat menjadi ancaman seperti pergaulan bebas dapat menjadi ancaman bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Pengembangan ekowisata diperlukan untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari, maka diperlukan suatu upaya pengembangan wisata. Penyusunan strategi pengembangan dilakukan dengan perbandingan dari pasangan menggunakan skala perbandingan Saati dengan penilaian dari 3 pakar yaitu pengelola wisata, mangrove, Dinas Pariwisata Kabupaten Mangrove, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Rembang. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan aplikasi Expert Choice 11. Berikut merupakan struktur dan bobot penilaian AHP pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan di Kabupaten Rembang. Dengan tujuan strategi ekowisata mangrove berkelanjutan, kriteria ekologi mendapatkan bobot skor 0,806,
kriteria ekonomi mendapatkan bobot skor 0,077, untuk kriteria sosial mendapatkan bobot skor 0,177. Untuk alternatif meningkatkan konservasi dan rehabilitasi mendapatkan bobot skor 0,621. Untuk alternatif meningkatkan sarana dan prasarana mendapatkan bobot skor 0,132. Untuk alternatif pemberdayaan masyarakat mendapatkan bobot skor 0,247. Berikut merupakan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan software Expert Choice 11. Berikut merupakan hasil AHP Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Rembang berdasarkan penilaian pakar. Untuk kriteria ekologi mendapatkan tingkat prioritas pertama, kriteria ekonomi mendapatkan tingkat prioritas ketiga, kriteria sosial mendapatkan tingkat prioritas kedua. Alternatif meningkatkan konservasi dan rehabilitasi mangrove mendapatkan tingkat prioritas pertama, alternatif meningkatkan sarana dan prasarana mendapatkan tingkat prioritas ketiga, dan pemberdayaan masyarakat mendapatkan tingkat prioritas kedua. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kriteria yang menjadi prioritas adalah aspek ekologi. Keseimbangan ekologi lingkungan perairan pantai akan tetap terjaga apabila keberadaan mangrove dipertahankan. Oleh karena itu, keberadaan ekowisata mangrove di kawasan konservasi harusnya bisa menjadi wadah yang menyediakan informasi yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan pelestarian, konservasi, dan penelitian mengenai ekosistem mangrove yang memanfaatkan mangrove menjadi daerah wisata alami tanpa melakukan gangguan signifikan terhadap keberadaan mangrove itu sendiri. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi mangrove merupakan hal penting dalam pengembangan kawasan ekowisata mangrove berkelanjutan. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan kerjasama dari berbagai pihak, seperti dari pengunjung wisata dan kalangan pelajar dan mahasiswa memanfaatkan momentum kunjungan sebagai wahana outbound berkemah di hari Sabtu dan Minggu penelitian para peneliti. Kedepannya diharapkan pengunjung lebih berpartisipasi dalam rehabilitasi dan konservasi mangrove di lokasi sekitar wisata, semisal ikut serta menanam mangrove. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap daerah. Upaya pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui sektor pariwisata dalam pengelolaan sumber daya alam lokal yang dimiliki di setiap daerah. Salah satu ekowisata mangrove di Kabupaten Rembang, kawasan ini sangat strategis untuk dikembangkan dalam bidang wisata demi membangun perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, serta mendorong terbuka dan terhubungnya akses ke dalam dan dari antar daerah tujuan ekowisata tanpa merusak aset utama ekowisata, yaitu alam yang asli melalui peningkatan dan optimalisasi jalur transportasi yang ramah lingkungan, sangat penting untuk keberlanjutan ekowisata. Berikut merupakan indikasi kebijakan yang dapat saya sarankan, yaitu pengkajian yang lebih mendalam disertai itikat baik dan keseriusan para pemangku kepentingan. Kemudian kebijakan proteksi dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi pemerintah, pengelolaan ekowisata mangrove terpadu, mendorong investasi swasta dalam infrastruktur penunjang ekowisata dalam suatu ekosisteman yang utuh dan menyeluruh, penyiapan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam pengelolaan sumber daya pesisir, utamanya ekowisata hutan mangrove yang berkelanjutan, kemudian sosialisasi dan penataan kawasan ekowisata hutan mangrove. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian terkait strategi pengembangan kawasan ekowisata yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kawasan mangrove di Kabupaten Rembang memiliki dampak positif dan negatif kepada masyarakat sekitar, baik itu dampak secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Berdasarkan hasil perumusan strategi pengembangan kawasan ekowisata mangrove berkelanjutan di Kabupaten Rembang, maka diperoleh hasil berupa pendekatan ekologi dalam ekowisata mangrove sebagai kriteria prioritas dan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi sebagai alternatif prioritas yang merupakan langkah awal dalam mencapai pengembangan kawasan ekowisata mangrove yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.